Jangan biarkan saudara tanpa kita sadar sebenarnya kita tidak percaya kalau surga itu nyata. Oh? Karena kalau kita percaya surga itu benar ada, saya tidak percaya kalau saudara tidak bersemangat untuk ke sana. Ulang. Saya tidak percaya kalau saudara sungguh percaya surga itu ada dan kau tidak bersemangat pergi. Ulang. Coba renungkan itu. Kenapa kamu suka ke Amerika? Kenapa suka ke Korea? Kenapa suka ke Hong Kong? Karena saudara tahu itu ada. Toh? Kamu kan lihat toh, ada di mana-mana orang ke sana. Toh? Bagikan foto, ya kan? Wah, kalau ditawarkan pergi, saudara mau pergi enggak? Pasti lagi. Tempo apa? Gratis toh? Wah, apalagi kalau gratis. Ini mau pergi, pasti pergi. Nanti jemput di rumah. Oh saudara tuh. Coba ganti dari minggu lalu. Coba sekarang renungkan kalimat ini. Kalau sungguh saudara percaya surga itu ada, kok nggak semangat pergi. Ya, berarti kamu tidak percaya kalau surga ada. Kalau percaya, loh lebih cepat, lebih bagus. Kan begitu. Siapa nih mau pulang? Ini. Orang berdoa dan berharap orang lain yang pergi. Orang jangan. Orang kan bukan mau bunuh diri ini. Ya. Tapi sekali lagi saudara. Sadar bahwa Tuhan itu ada. Sadar bahwa perkataannya semua tepat. Nah kalau dia bilang surga ada. Kok nyandak semangat mau pulang. Artinya kamu tidak percaya surga itu ada. Nah kalau kamu tidak percaya surga itu ada, artinya kamu tidak percaya Tuhan itu ada. Nah gitu tuh. Nanti kalau mau diperhadapkan dengan kematian, aduh semua mati kita. Baru mau siap-siap. Berarti kan bagus sekali kalau saudara selalu sadar, kaget kita semua mati hari ini. Nah, begitu kan? Siapa yang bilang salah? Oke, orang masih ada rencana minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ini bisa saja. Apalagi kalau saudara sudah bicarakan dengan Tuhan rencana itu. Tapi sekali lagi, coba latih dirimu. Terus mempersiapkan kekekalan sejak masih ada di dunia ini. Saya bilang ke saudara, hiduplah seolah-olah sabantar semua mati. Jadi bukan orang siapkan peti, bukan itu toh. Ada yang saya cerita ke saudara toh, itu jemaat di Bitung saudara. Saya tahu dia meninggal tahun berapa, tapi pokoknya papi kan meninggal tahun 80. Nah om itu selama dasa dia peti. Kenapa dia dasa dia peti? Karena dia sakit kanker. Kankernya luar biasa saudara. Ya. Sampai dengan kankernya itu matanya buta total dua-dua. Telinganya tidak bisa mendengar. Ini tahu dia mendengar. Dia kok tidak boleh mendengar saudara. Tapi malele. Tapi dia mendengar. So lupa kalau dua-dua telinga ya. Kalau matanya buta itu tahu persis ya. Karena dia dan istrinya tiap hari datang di rumah, tiap hari jam 8 pagi, dong dua so duduk di ruang tamu. Saya masih ingat sekali tuh. Jam 8 pagi dong dua so duduk ya. Saya masih ingat waktu datang pertama. Ini bapak dan ibu ini seringnya main-main. Dorang dua direktur perusahaan dulu ya, sekarang sih tutup. Selama ndak ada dong perusahaan itu. Tapi itu perusahaan chassis mobil. Apa kok tidak usah bahasa? Onder deal ya. Bukan chassis apa Kang?
Karoseri. Bayangkan saudara. Itu perusahaan itu terbesar Asia Tenggara. Main-main saudara. Inkoasku Bitung. Itu bapak itu direkturnya. No, zaman tahun itu. Kalau sekarang saudara boleh pandang enteng. Zaman tahun itu jangan main-main. Sekali lagi, tuh orang lain heli sepeda ndak ada, dorang PO tuh banyak sekali. Kayak apa? Itu perusahaan kok dorang yang tangani bagaimana? Otomatis kok belum boleh backing. Ya tuh. Jadi saudara rumah tuh dia penuh dengan oto. Ya. Salah satu kendaraan yang kami pakai dalam PO sedan, saya sudah pakai waktu menikah dulu. Tuh. Iya saudara. Orang baku dekat rumah soalnya. Itu sorry. Yang DP direktur itu setelah bapak ini meninggal. Bapak satu itu yang DP direktur operasional atau apa begitu. Ya. Nah ini yang baku dekat dengan Toragote yang DP direktur direktur perusahaan itu ya. Yang satunya lagi yang sakit ini direktur operasionalnya. Nah, waktu hasil diagnosanya ada ya, mereka tahu ini bapak kanker otak kalau tidak salah itu kanker otak ya. Dan dokter bilang itu karena membesar dia akhirnya menyentuh ini yang ada di kepala toh. Waktu dia buta, biasa orang Bitung baca cerita. Pergi kata patu pendeta itu. Pergi papi, orang di rumah. Kong waktu orang dua datang, istrinya yang bawa kendaraan. Datang di rumah, kong papi langsung bilang, maaf bapak ibu, kita bukan dukun. Papi jawaban begitu. Sorry, saya ini bukan dukun. Bukan saya yang menyembuhkan bapak ibu. Jadi kalau bapak mau disembuhkan, ya bapak harus benar-benar mengenal Tuhan. Caranya satu, bapak harus belajar firman Tuhan. Kalau bapak bersedia, tolong datang di sini jam 8 pagi. Kami bersedia. Nah ini orang kadang kalau mau baik begitu, datang itu tiap hari saudara bawa buku, istrinya menulis. Si bapak mendengar. Sampai pembahasan tentang doa puasa. Itu sudah tahu berapa lama. Ya. Waktu pembahasan doa puasa, papi bahas sampai doa puasa 3 hari 3 malam. Kong papi tawarkan, kalau bapak mau, nanti kita pada Mang Akang. Orang dua sama-sama puasa 3 hari 3 malam. Oh dia bersedia. Oke, Pak, saya bersedia. Puasa 3 hari 3 malam. Datang di gereja ya. Jadi papi dengan dia doa puasa di gereja 3 hari 3 malam tuh nyandak buka. Hari kedua tiba-tiba waktu kelar doa dia bilang, Pak Pendeta, kita sudah lihat Bapak Pendeta. Bayangkan saudara, Pak Pendeta, sekarang saya bisa lihat Pak Pendeta. Papi langsung bilang, jangan lihat kita dulu. Bagus kalau sudah lihat, Bapak lihat Alkitab dulu. Mari buka Alkitabmu Pak. Saya lupa saudara kalau tidak salah Efesus. Baca sampai kelar. Langsung terang dua-dua. Dia pesanang memang minta ampun saudara. Singkat cerita, hari ketiga hari Sabtu dia pulang kelar puasa, so baik. Kong DP bos datangkan waktu itu rencana saudara dia akan dibawa ke Singapura. Dibawa ke Singapura atau sudah di Singapura, lupa. Untuk pengobatan. Ya. Itu bosnya datang karena dengar dia so baik. Datang kong dorang baking survei ya. Survei lahan berikutnya, kira-kira orang mau bikin kata di situ pabrik yang mungkin DP perluasan pabrik gitu. Jadi ini bos ini dengan ini bapak yang baru sembuh dari kebutaan ya. Jadi hari itu sepanjang hari dia
bersuka cita dengan matanya yang celik. Wah, saudara, pokoknya luar biasa, toh. Nah, dia pulang ke rumahnya, ketemu istrinya, dia langsung bilang, "Ma, besok torang di gereja, torang mesti pergi gereja dan saya mau dibaptis." Oh, istrinya marah. Si ibu yang tukang batulis itu. Ibu itu bilang, "Yang penting kan ngana sobae. Kenapa ngana mau baptis? Sobae le." Itu kisahnya, saudara, itu diulangnya di dalam kesaksian di gereja. Dorang dua baku ambe sepanjang malam. Karena ini bapak bilang, "Masa ngana? Tuh, torang datangkan forbae. Dan sekarang Tuhan sesembuhkan, bayangkan. Tuh, ini total kesembuhannya. Kok masa ngana nih mau bikin firman Tuhan? Torang kan so belajar. Tuh, bertobat. Baptis." Pokoknya istrinya marah. Jadi katanya malam itu dorang dua baku balik belakang tidur. Satu menghadap sebelah, satu menghadap sebelah. Lalu bangun pagi-pagi. Kong ini bapak bateria. Dia so buta ulang total. Satu hari saja dapat lihat. Waktu terbangun dalam keadaan buta, dia langsung bilang, "Apapun yang terjadi, kita mesti pergi gereja dan baptis hari ini." Istrinya langsung pergi, saudara. Anaknya kan 3 dewasa. 3 datang semua. Dan mereka 5 itu dibaptis hari itu juga. Tuh. Dan sampai papi meninggal, bapak itu tidak pernah disembuhkan. Buta terus. Nah itu DP peti selama dia sedia. Papi lebih dulu pergi. Dorang tuh ibu bilang, "Ya, tapi suami peti so ada. Bagaimana kalau Pak Pendeta jo yang pakai?" Dorang kira begitu tuh persiapan mati. Padahal bukan dia yang mau pakai itu peti. Bukan itu tuh persiapan mati. Persiapan mati. Sudahkah kau berkenan di hati Tuhan? Ya. Sungguhkah kalau kamu mati sekarang, kamu diterima di sana? Tuh. Itu. Jadi persiapan mati bukan, kenapa dua orang situ so basa dia mati, so sadia baju, so sadia apa kote mau makan kan begitu tuh. Orang mati kan begitu sekarang tuh. Ini nanti kalau banyak orang datang mau kasih makan apa? Jadi susah dia beras, tepung, susah dia semua. Bukan itu tuh persiapan. Dulu kan SPOMA begitu tuh di persiapan mati. Semua dia susah dia, saudara. Sebelum dia mati suruh menjahit dulu baju dari dia mau coba. Karena memang dokter bilang tidak bisa ditangani sudah. Oma so siap-siap mau mati. Jadi dia suruh menjahit baju. Suruh ya. Kan oma itu, saudara, memang waktu dia mati so datang di Tondano ya. Tapi selama dia sakit itu ada di rumah tidur rengses. Jadi DP semua tetek bengek semua tak tahu. Karena tahun 2 tidur sama-sama. Nah itu, saudara. Jadi dia yang bilang kan tante saya waktu itu datang karena dia tahu oma semua pergi. Jadi datang dari Jakarta, entah dia 1-2 bulan kali ada di rumah. Nah itu ya. Jadi salah satu persiapannya dia suruh beli tuh kerawang, kain kerawang beli. Kon dia so atur di pekerah mau bikin bagaimana, kon pokoknya model, kon dia mesti coba dulu. Mesti tak ikut dia mau. Semua pokoknya di so atur nanti bantal begini, begitu. Atur. Itu persiapan mati untuk oma saya. Bukan untuk orangnya. Persiapan kematian bukan itu. Saudara lihat. Nah, Alkitab gampang tuh orang mau baca. Gampang kan bahasa Indonesia kok. Gampang tuh orang baca. Rupa oma tuh dia baca Alkitab terus. Kok kenapa dia mengerti? Supaya saudara tahu ya. Kenapa ada orang tertentu yang bahkan membaca Alkitab pun dia tidak bisa. Tapi dia menerima Yesus sebagai Tuhannya.
Dia sungguh-sungguh percaya. Hati-hati dengan saudara yang berpikir bahwa yang penting engkau sudah, yang penting kita ibadah, yang penting padahal kau tidak melakukan yang penting itu. Akhirnya ibadah cuma jadi rutinitas. Doa rutinitas. Baca Alkitab rutinitas. Tidak pernah kau melakukannya karena kau rindu dan karena kau sadar benar bahwa Tuhan ada di situ dan Dia menginginkan kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang beribadah. Itu. Kan saudara duduk-duduk begini dan pulang ternyata saudara dihitung sebagai orang yang tidak beribadah. Coba sapa bodok. Karena di sini itu selalu diulang. Itu selalu diulang masalahnya. Hanya karena orang menyanyi. Menyanyinya tidak dengan hati. Sementara Tuhan itu semua dengan hati. Dia bisa mati untuk kita. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mencintai kita, ngapain mau mati for orang? Nah, untuk Allah yang terbaik itu, dia cuma pantas menerima yang terbaik. Orang semua yang terbaik. Kan dari Tuhan semua yang terbaik. Nggak ada yang buruk. Nggak ada yang buruk. Sampai yang tampak buruk, saudara mesti tahu dan sadar itu yang terbaik untuk kita. Itu, kalau itu dari Tuhan, sampai yang tampak buruk menurut matamu, itu yang terbaik untuk kita. Jadi tetap Tuhan itu terbaik, maka yang Dia kasih pasti terbaik. Tidak pernah ada yang buruk, tidak pernah. Rancangannya selalu buahnya pasti damai sejahtera. Itu tuh. Orang tetap mesti kerjasama dengan Tuhan. Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Tuhan dia keluar bagaimana? Angka kong lempar. Bagaimana dia bisa keluar? Keluar. Kong dorang bajalang keluar. Ulang. Israel dikeluarkan dari Mesir. Dia bicara bagaimana? Mereka melangkah keluar dari Mesir. Dan tidak main-main berapa? 40 tahun. Bajalang. Siapa yang kasih keluar? Tuhan dah kasih keluar. Kamu dikeluarkan dari dosa. Tuh orang mesti bertindak. Meninggalkan dosa. Kalau ini dosa, saudara keluar dari dosa itu. Jangan tunggu Tuhan angka kau kasih pindah di sorga. Tuh orang bajalang. Keluar dari kenajisan itu. Keluar dari kecemaran itu. Keluar dari ketidaksungguhan itu. Keluar dari apa yang Tuhan tidak berkenan. Begitu. Kenapa disuruh baptis? Coba. Harusnya kan percaya Jo. Nggak usah baptis sampai basah. Baru mandi kita tadi. Masa pulang dari gereja basah kuyup. Tuhan ingin soalnya orang ini apa? Sungguh-sungguh soalnya. Dia tidak suruh orang kalau percaya kering-kering. Mesti basah dulu, mana basah. Repot toh. Supaya saudara tahu toh, itu sekaligus apa? Bukti bahwa orang benar-benar percaya dan berkomitmen, aku mau mengikut engkau sepenuh hati. Yang saudara, saya bilang ke saudara Kisah 2:38 coba deh. Waktu mereka tanya, tersentuh dengan firman Tuhan, tersentuh dengan khotbah Petrus, mereka langsung tanya, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Kau lihat. Nih ya, jadi kalau saudara dengar, sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, ini pasti ada reaksi ini. Kalau sampai dunia ini saudaranya tidak pernah bereaksi, harusnya dipertanyakan. Ini ada dengar sungguh-sungguh atau masuk sini keluar? Masuk langsung keluar. Bukan masuk sini kok keluar sini enggak. Ini kok langsung mental. Saya bilang, Yesus bilang ada 4 jenis tanah. Coba rabu-rabu Matius 13. 4 jenis tanah.
tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah penuh semak duri. Loh, Yesus yang bilang loh saudara ya. Yesus yang bilang. Ini perumpamaan ini Yesus bercerita. Dia bilang apa? Tanah yang berbatu itu, mana yang nomor 2 tanah apa deh? Nah, lihat. Tanah yang berbatu itu apa? Benih itu segera tumbuh. Tapi aduh dia katun sungguh-sungguh kata dia nyanda. Ini apa? Tanah yang berbatu itu dapat dia langsung bertumbuh. Langsung bunga. Saudara pernah lihat enggak? Ada bunga bertumbuh di batu. Marnya enggak lama dia. Enggak lama. Tuh, dia segera bertumbuh karena tanahnya tipis. DP akar enggak bisa masuk ke dalam. Tuh, akar cuma di permukaan karena batu itu keras. Cuma permukaan. Jadi langsung tumbuh memang. Dapat lihat, langsung ada DP hasil. Iya. Apa? Coba saudara lihat, ini apa? Yesus bilang, kemudian dia sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering. Kenapa? Tidak berakar. Kenapa? Tanah hatinya penuh batu. Ini batu ini apa? Coba lihat dulu. Di pembahasan ke di bawah. Ini kan menurut Yesus. Ini Yesus pehotbah ya, bukan ses pehotbah. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Aduh, kenapa dia tertawa terus? Aduh, iya pendeta, tak suka sekali ya pendeta ini kalau khotbah. Iya, dia suka sekali. Belum kata kok. Kok apa? Tapi karena dia tidak berakar, dia cuma tahan sebentar. Cuma sedikit waktu, mana ada orang? Soalnya ndak ada. Ini boleh ada kesulitan. Waktu menguji ketaatan dan kesetiaan langsung hilang. Waktu datang penindasan dan penganiayaan karena firman, ya. Jadi bukan penganiayaan karena salahmu ya. Karena firman ya. Orang itu pun segera murtad. Langsung nyanda ada. Kita kira tuh hari dia sungguh-sungguh. Ya rupanya DP batunya ndak kasih keluar. Kok apa leh? Satu apa? Penuh dengan semak. Oh coba. Tadi ada satu. Tanah yang di pinggir jalan. Sorry itu. Yang tidak dibahas. Coba ya. Sebentar lihat dulu ini. Sehingga saudara. Waktu kesana saudara. Duh Tuhan kaki kita tanah apa Kang? Sekarang kan lagi rame tanah sengketa kata. Yesus yang tidak bahas tanah sengketa. Dia bahas tanah di pinggir jalan. Kalau tanah di pinggir jalan belum riki habis tuh ibadah dia so tidur kayak apa? Burung so teto. Belum habis tuh ibadat pertama dia tatawa. Kaki kayak apa dia suaranya dapat dengar? Oh, burung so teto. Dia tidak bisa mengerti. Ada kan begitu. Ya. Ini tahu apa dia bilang? DP suka cuma cerita gerap. Kalau cerita gerap dia mendengar. Coba saudara lihat ini. Ya, ini tuh orang perjuangan loh sebenarnya. Ya, so itu sekali lagi mau datang ibadah. Jangan biarkan ini cuma rutinitas. Kenapa? Waktu saudaranya tidak sungguh-sungguh mengerti, kau tidak bisa ikuti firman Tuhan. Dan akhirnya, ya belum pulang. Belum kelar itu ibadah, engkau sudah ada di ibadah sebenarnya. Sudah ada. So melayang. So mimpi dia. Datanglah si jahat. Merampas yang ditaburkan. Itu benih yang ditabur di pinggir jalan. Kedua, tadi berbatu.
Baru yang ketiga yang disemak duri. Toh? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu coba 3. Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini mesti tulis. Apa kata? Kekhawatiran dunia. Memang. Baru tipu daya kemiskinan. Kong ini jadi doa. Bagaimana lah ini dia? Kekayaan itu tipu daya lah yang bilang Yesus, kok bagaimana? Kalau ini memang dia dasar, dia bela-bela tuh miskin karena dia miskin. Iya Yesus yang bilang kekayaan itu apa? Sampai akan supaya kita tambah tipu daya. Kan bodoh. Coba saudara, berdoalah supaya rohanimu makin kaya. Jangan tabu balik. Jangan seorang tuh. Akhirnya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dia cuma ukur dari situ. Kita nyadar berapa doi ya, berarti ya memang parah kalau ibadah di situ. Orang nyadar diberkati. Susah. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Jadi saudara, para rasul sepanjang Alkitab, secara khusus perjanjian baru tentunya, ini dalam pembahasan tidak pernah menyalahi perkataan Yesus. Mereka justru apa? Menjelaskan apa yang Yesus sudah katakan. Itu berdasarkan nama firman Tuhan. Jadi waktu salah satu ciri nabi palsu adalah, ini yang bilang Alkitab ya. Ciri nabi palsu bukan dia tidak bisa menyembuhkan orang. Bukan dia tidak bisa mengusir orang, salah kamu. Ciri nabi palsu adalah, ini dia pembelajaran. Bagaimana kaya? Bagaimana mempengaruhi hati Tuhan, membujuk Tuhan untuk kamu jadi kaya di dunia ini. Nggak usah masuk surga. Karena so kaya di dunia ini so ada istana toh. Nggak usah pulang surga toh angko. Justru Tuhan jagakan tapi istana kita mau pi ibadah. Dia tidak percaya Tuhan tidak bilang surga kasiang ya, penuh dengan istana. Kalau nyandak begitu kita bilang tentu. Yesus yang bilang. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya. Lihat. Tipu daya kekhawatiran dunia. Apa kekhawatiran dunia? Itu toh. Makan. Minum. Pakai. Apalagi sekarang. HP. Pulsa. Dah, dia. Karena tidak ada derma, yang penting dia ada pulsa. Kasihan. Dari dia sepanjang ibadah ya, saya suka tidak pakai HP. Sepanjang ibadah, buang juga pakai HP itu. Bayangkan, akhirnya dia tidak pernah perhatikan firman Tuhan. Jadi dia cuma bingung di HP. Nah, pasti bapak gini, ada notifikasi, ada orang panggil. Ki, dari mana anak Ki? Di gereja. Ya. Oh iya, Kong, sebentar tuh orang mau di mana? Udah, langsung udah. Dia masuk, so kelar tuh apa? Tuh dia suapan. Yang Tuhan mau suap. Sudah lihat setan kalau mau bikin bodoh 4 orang, masalahnya setan Tuhan masih beri kesempatan untuk bekerja. Ada dia waktu baru lempar dia di jurang, ya, jurang api. Sekarang setan masih bekerja, saudara usir-usir dia tetap ada. Saya bilang, Kang, Yesus yang pimpin. Kok setan di mana? Ada di situ. Itu buktinya. Bukan cuma Yudas,
Petrus dong. Habis bilang Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Habis itu dia bilang, dia so ketakutan jangan sampai dia mau atur jalan yang terbaik untuk Yesus. Yesus itu jalan, nggak usah atur-atur Yesus pe jalan. Dia atur orang pe jalan, bukan orang mau atur Tuhan pe jalan. Bagus kok begini lah. Engkau tahu apa? Tuh hidup ini kan Tuhan, dia itu jalan. Tuh, udah kayak apa orang lewat padang gurun. Dia yang pimpin lewat situ. Tuh, jangan pilih itu jalan. Tuhan yang pilih akang terempe jalan. Tuh, kalau orang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuh lihat apa? Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Ini dekorasi saudara tuh. Saudara kan sudah tahu semua tuh. Di sebentar seterus tuh, sudah tahu semua tuh. Ini kan dari A sampai Z sudah tahu. Tuh. Emas, perak dan permata tak ada gunanya. Tuh. Lebih sesuai sekarang emas berapa kata? 2.100.000 berhenti. Oh. Kalau ada yang 10.000, siapa mau beli itu 2 juta? Bodoh. Oh. Tuh kalau nyandak aja bilang kan saudara yang tahu tuh. Pasti itu ya. Pasti 25 gram. Ini sekali lagi ya. Kekhawatiran dunia. Tuh. Jadi khawatir sekali terhadap makan minum pakai. Engkau suka sekali dengar khotbah tentang bagaimana supaya orang terbebas dari ini tuh. Orang mesti baking supaya Tuhan mengasihani kita. Orang mesti begini dia cara, begini dia cara supaya Tuhan akhirnya kabulkan engkau doa. Toh, doi dapat tambah. Sudah tahu ini apa? Tadi apa? Hati yang penuh semak belukar. Belukar. Toh. Coba semak duri. Tuh semak duri. Yang kan orang ini saudara nin tahu saudara ada dulu di Seipa semak duri. Pantas dia tajam sekali. Tuh. Dia hele DP bahaga, tak cucu terempe hati. Ini maduri sekali orang ini. Apa tuh semak duri ini? Kekhawatiran dunia. Tuh, makan, minum, pakai, doi, jabatan, harta itu semuanya. Tuh, lalu tipu daya kekayaan. Bayangkan Yesus pe kata-kata saudara. Saudara mencari kata-kata hikmat. Kenapa tuh kata hikmat? Kenapa? Loh, Yesus adalah hikmat. Tuh, mau cari kata-kata hikmat. Kenapa tuh kata-kata hikmat? Tuh, jangan biarkan kau ditipu oleh nabi palsu. Kalimat-kalimat palsu yang menyenangkan dagingmu. Yang membuat saudara tak tidur dalam kenyamanan dunia. Kamu ditipu. So kasih ingat itu penipu. Tapi kamu tetap saja lebih percaya kepada si penipu daripada percaya kebenaran yang disampaikan kepada saudara. Kemarin saudara ya, kemarin tuh itu, saya ingat ada apa? Saya tulis di WA. Jika Yesus adalah kebenaran, Yesus kan yang bilang akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka seharusnya kita berani untuk berdiri atas kebenaran walau seorang diri. Orang dilawan, dibenci justru karena kebenaran. Loh, Yesus adalah kebenaran. Loh, ngoni melawan bagi tidak apa-apa. Kalau kebenaran itu adalah Yesus, loh, semua orang membenci. Orang siap untuk dibenci. Begitu. Loh. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Coba. Tapi untuk kekekalan.
Yohanes 6 ayat 27. Bayangkan saudara. Dan itu adalah khotbah yang sangat keras. Siapa khotbah? Yesus khotbah. Sangat keras. Jadi saya sudah tahu saudara. Ya, tentu saudara nanti saudara mau dengar kalau di sini yang berdiri Yesus tuh dapat lihat Yesus yang berdiri. Kalau sekarang kalau saudara mau suruh Yesus yang berdiri, nanti orang ambil gambar kong sini, kong nanti kasih bagara DP mulu. Kalau saudara mau percaya Yesus bekerja, napa Yesus? Yesus bekerja lewat saya untuk begitu. Jadi kalau saudara tahu ini kalau Yesus yang bicara, orang yang nak memarah-marah karena yang bilang, orang marah pas padahal yang saya baca perkataan Yesus. Ya, kenapa akhirnya para hamba Tuhan akhirnya juga dipaksa? Ini ya bilang coba gitu. Akhirnya mereka terpaksa ya daripada dorang ni mau dengar, terpaksa begini no kita pe khotbah. Begini no DP materi khotbah. Semoga dang maksudnya dorang terpaksa, bukan dorang pe mau. Sulit kan sebenarnya untuk berdiri atas kebenaran. Walau tahu semua orang benci nih. Apa? Saatnya pasti tiba, kata Paulus ke Timotius ya. Hah? Ada saatnya apa? Orang-orang akan keliling dunia, toh? Dari barat ke timur, timur ke barat, ya. Dua orang kata mau cari firman Tuhan, cari kata-kata yang menyenangkan, yang tepat dengan daging mereka. Akan datang itu karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat itu apa? Ajaran Yesus. Itu tuh ajaran sehat. Sekali lagi, ajaran sehatnya Yesus dianggap oleh dunia masa kini itu tidak sehat. Itu negatif itu negatif. Jangan cintai dirimu. Ya kan? Suami, istri, anak, ini boleh orang cinta. Lebih daripada mencintai Yesus. Kalau gara-gara dorang, kong saudara, apa? Rela. Walau saudara tidak mendengar, tidak dengar-dengaran kepada Yesus, berarti kau sedang menyalahi syarat menjadi murid. Ya? Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bukan mau cari firman Tuhan ini. Oh iya, tetap bahas Alkitab no, ya toh. Tapi pembahasannya iko dunia pe mau. Iko manusia pe mau. Itu bukan firman Tuhan. Itu justru apa? Ajaran rasul palsu, nabi palsu, hamba Tuhan palsu. Tapi sekarang justru orang menganggap ini pendeta ini membenarkan diri. Saudara bayangkan, saudara ini salah. Salah. Waktu mau diberitahu kalau ini salah, saudara justru marah, itu orang yang bilang engkau salah. Yang membenarkan diri yang mana? Coba ya. Saya salah, saudara bilang akang. Tuh, enggak usah, saudara enggak salah, yang salah. Oke, ya. Saya salah, kong saudara datang bilang akang, kong marah apa saudara? Yang membenarkan diri yang mana? Saya berarti yang membenarkan diri. Kenapa? So tahu-tahu salah, tapi kita marah justru pas saudara yang memberitahu saya. Lalu masa kini lah yang waktu orang tertegur dengan firman Tuhan, orang bilang yang membenarkan diri ini. Bagaimana toh? Saya saja tidak mengatakan perkataan saya. Saya mengulangi dan mengutip perkataan Alkitab. Bagaimana sih?
Orang itu salah, tidak mau ditegur. Tapi dia bilang yang membenarkan dia yang mana? Yang mengajar. Loh, ini kamu aneh. Saudara, kalau saudara perhatikan ya, masa kini itu tuh. Kalau tulis itu membenarkan diri, itu yang maksud. Saya bilang akan sekarang ini orang tidak bisa berdiri atas kebenaran, tidak bisa, susah sekali. Ya, kebenaran pasti dibenci. Sementara sekarang orang dengar mayoritas, ya, pandangan mayoritas, suara terbanyak tuh mana? Ya, orang kan lebih dengar itu. Semua orang komang, banyak orang komang yang dengar itu. Bagaimana sih kamu? Kebenaran itu mau ada orang di situ enggak apa-apa. Ini tetap kebenaran. Nah, gitu. Semua orang membenci Yesus. Semua orang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Bukan orang yang menurunkan Yesus dari tahtanya. Tidak bisa. Semua orang benci Yesus. Dunia membenci Yesus. Oh. Yesus tidak pernah berhenti jadi Tuhan karena orang benci. Nah, akan nanti ini lihat. Tuh, semua ada waktunya. Sekarang ini bilang dia bukan Tuhan, iyo. Nanti kau kaget waktu dia muncul tepat di depanmu untuk menghakimimu. Baru tahu, duh, betul kok itu pendeta ada bilang. Malah yang dikumpulkan guru-guru iko dorang pemau. Nggak usah dengar pases. Nah apa ya? Ada di YouTube ini dia nih pendeta, ini menyenangkan. Dia dan dia bicara kebenaran dan marnya tidak terlalu keras. Nah itu tuh orang suka. Sementara kalau ikut Pak Yesus apa? Sangat keras. Oh, yang bilang kan Alkitab yang bilang. Emangnya saya. Jadi waktu saudara justru ketemu dengan pendeta sangat keras, harusnya bilang, ini tuh Yesus hamba. Begitu harusnya. Kalau saudara sungguh mau percaya dan mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena Yesus ternyata perkataannya apa? Sangat keras, sangat menyinggung. Jadi saya bilang, duh ini komang, duh itu pendeta sana dia keras, karena menyenangkan dia, nyenak terlalu sama dengan pendeta Rona. Ada yang susah. Soalnya pendeta Rona itu dia so keras kok dia nintau diri. Siapa nintau diri? Dia nintau waktu dia itu. Dia nintau waktu. Tuh. Dia nintau orang semua so lapar. So itu bangun cepat-cepat kok makan kalau engkau tahu lapar. Gitu tuh. Kalau cuma bilang lapar kita dia memangnya bukan orang. Sama kan tuh orang. Ya. Saya semalam beberapa waktu kalau nyandak puasa. Oh kita mau makan 5 kali. Terus bilang. Tuh, 5 kali dan sedikit-sedikit. Daripada 1 kali kong tuh 2 piring bumbung. Tuh, ya, kita biar 5 kali. Jadi saya sedikit malah lapar. Lapar tadi kata kok cuma sedikit sekali. Mana apa-apa biar Jo. Ya, daripada 1 kali makan sampai buka tuh apa reds. Tuh, dari dia so bingung bagaimana. Kok habis itu langsung mengantuk kan begitu. Coba orang kalau so mengantuk, kalau so kenyang sekali sudah dia semua buka, semua ganti daster kumbobo sudah. Besok tak tambah 5 kilo. Begitu. Jadi sekarang so ganti. Tuh, kita pepos makan bikin sedikit sekali. Nanti sedikit 4 jam kemudian so lapar makan ulang. Itu ya saudara. Jadi apa? Jangan kasih biar orang ikut orang pe kehendak. Tuh apa? Baca firman Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Itu baru ibadahmu sejati ya. Bukan rupa Tuhan hari Jumat apa? Semilu. Bukan sejati dia. Nah. Dia semilu. Tuh. Nah, saudara. Jadi sekali lagi apa? Ini tuh barumpu ya. DP hati penuh rumpu, rumpu duri. Tuh. Akhirnya saudara apa? Lebih setuju dengan penyesatan. Masalahnya saudara, ini penyesatan kalau di mimbar gereja, nyanda langsung dia tulis ini. Ini firman sesat. Nyanda ada orang dengar pasti.
Dengarlah firman Tuhan, hai anak-anakku. Nah itu. Iya, aduh ada suara Tuhan tadi. Suara Tuhan apa? Tinggalkan pendeta Rona, jangan dengar pada dia. Karena dia akan menyebabkan kalian jadi miskin semua. Pusing. Coba deh, kalau di tempat apa nih? Lihat ini, apa? Tuh orang-orang tadi ya, yang tidak puas menolak kebenaran apa? Mereka akan memalingkan, berpaling dari kebenaran dan terbuka kepada dengong. Bukan cuma dongeng ya, dengong. Kan itu. Suka sekali pokoknya tuh. Sudah yang penting di firman Tuhan, khotbah sudah pendeta semua kasih contoh kemari apa kata? Batman. Saudara, jadi hati-hati ya. Sekali lagi saudara masa kini justru saya sedang melihat betul-betul tergenapi perkataan Yesus. Ya. Pelacur. Ya. Tuh, dia orang mau mendahului itu orang ke sorga. Kasih yang Tuhan. Orang lain Yomar. Kalau kita, jangan sampai Tuhan tuh. Kalau boleh kita yang tuntun pada orang. Jangan sampai orang kasih tinggal. Kita tak tinggal kau masuk neraka. Kasih yang Tuhan. Tolong jangan. Sekali lagi. Ya, tuh artis-artis bertobat. Menyukai Tuhan. Sekarang malah aneh. Malah anak-anak Tuhan saudari dulu. Sekarang mau jadi artis dorang. Malah doa puasa supaya dorang tidak tereliminasi. Kasih. Para artis, para penyanyi dunia semua menyanyi lagu rohani. Sekarang orang-orang rohani menyanyi lagu dunia. Aduh, ini yang terjadi masalahnya. Malah pendeta menyanyi lagu dunia. Coba, ini ada apa yang pendeta masa kini? Artis dunia bertobat. Stop, Sony mau nonton film. Karena dia tahu apa tuh film. Kok angko sampai tua dia tuh penikmat sinetron lah, apalah. Kalau sudah dengan firman Tuhan, semua mengantuk, semua ganduk dia. Pelama. Mar kalau sinetron kelar satu, habis itu apa kata? Mawar berduri tapi indah. Udah judul ada ya? DP judul begitu. Habis mawar tadi pertama bougainville, itu mawar. Dia ya Pak itu. Aduh, ada cerita mawar. Habis itu kelar mawar 2 jam melati habis itu. Pokoknya di situ nyandak keluar. Ya. Ambil akang dulu omak be makanan. Suruh baca dari omak mau Mbak Uni nih sinetron ketiga. Tuh apa? Pencinta Pirindo. Saudara tuh. Ini kan sementara kalau firman Tuhan, dosa saya, boleh berhenti jodoh pelama sekali. Jangan. Sekali lagi kalau saudara suka sekali habis ini firman Tuhan berarti saudara persis. Tanah berbatu-batu, tanah di pinggir jalan, tanah yang penuh duri. Engkau suka sekali mau menerima berkat dari Tuhan. Suka sekali nanti kalau mati pasti kita masuk surga. Tak usah pada ajar. Tidak mau mendengar kebenaran. Jadi musuh terhadap kebenaran. Dia lebih suka terhadap dongeng. Kong, coba ayat 5 masih ada tuh dek. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar menderita. Ya. Ini nasihat untuk pemberita Injil. Mesti sabar menderita ke apa? Angko khotbah dong mau dengar. Jadi kasih sabar. Mesti banyak sapu-sapu dada.
Lakukan pekerjaan pemberita Injil. Tunaikan tugas pelayananmu. Oh Tuhan, tolong Pak kita. Tuh, sampai nafas terakhir. Kiranya aku terus menyuarakan kebenaran. Nah gitu saudara. Tuh. Hari apa kemarin dulu kalau nggak salah tuh. Ya. Ini masalahnya kan itu yang muncul terus dong sospe YouTube saudara. Video-video pendek sih sebenarnya. Ya. Ada anak bukan anak pendeta, tapi dia anak dia bilang dia ini pas lahir memang keluarga Pentakosta orang Amerika, saudara. Dia bilang saya terlahir dari keluarga Pentakosta. Jadi mama papa ya, mamanya kayaknya ketua komunitas begitu di gerejanya, DP mama. Ya. Lalu DP papa diaken di gereja Pentakosta itu. Nah, jadi dia bilang di rumah kami ya semua kegiatan itu kegiatan rohani ya. Kami selalu dan saya dan DP KAD dan maksudnya ya. Itu pokoknya sebelum pergi sekolah DP papa mesti bacakan ayat Alkitab dulu ya. Dijelaskan dulu baru pergi. Sepanjang hari dia bilang kalau malam waktu mau tidur, mama kami selalu masuk di dalam kamar kami dan kami ditumpangi tangan semua. Dia bilang apa? Terima kasih Tuhan. Waktu Charlie mati, saya senang sekali. Baru ngana tahu tuh, payah ngana mati. Dia bilang, jadi dia benci sekali. Dia benci sekali tuh. Karena dia kan sudah tinggalkan Kristen. Bayangin dia lahir dari keluarga yang luar biasa sungguh-sungguh. Kong dia jadi Islam. Tapi nah itu. Jadi waktu Charlie dia lihat ini kan orang ini sangat gencar terhadap kebenaran. Ya, dia benci sekali. Jadi waktu Charlie mati dia senang sekali. Lalu saudara tiba-tiba satu malam orang ini pun bermimpi. Dalam mimpinya dia lihat Charlie ada di sorga. Tuhan ini kalau mau panggil pak orang sudah ada saja caranya. Jadi waktu dia terbangun, dia sangat tertegur dengan mimpi itu. Apa? Dia berlutut dan bilang, Yesus ampuni aku. Terima aku kembali menjadi anakmu. Gara-gara Charlie. Saudara kira-kira bagus jadi rupa siapa? Kira-kira apakah kehidupanmu akan membuat seseorang sadar akan Tuhan? Bayangkan ini orang satu ini dia. Mulai hidup dia seperti itu. Sampai dia mati banyak sekali orang yang sadar. Dibuat sadar akan Tuhan Yesus. Bayangkan ini Kristen jadi Islam kong babale ulang. Jadi Kristen. Dia sadar dia sudah disesatkan. Kong saudara bagaimana kalau saudara sementara dengar ibadah. Bayangkan saudara kalau disesatkan di gereja ini. Coba. Kebenaran disampaikan kepada saudara dengan tegas. Dan saudara justru malah jadi sesat karenanya. Kenapa? Karena kamu tidak pernah mau membuka hati sungguh-sungguh terhadap kebenaran. Coba mau bilang apa? Kamu terus saja tidak percaya. Firman Allah disampaikan kepada saudara dengan lantang, dengan keras. Kalau cuma mau bilang tidak mau berpihak, ada apa lagi mau kompromi, mau berpihak, tidak ada. Saudara kan saudara setahu bersikap di sini selama ini. Kenapa? Saya sudah taruh di dalam hati, asal ada makanan cukup. Coba. Sampai begitu saudara. So itu isinya tidak peduli. Mau ingat ini, mau ingat itu, akhirnya sudah. Akhirnya apa? Kompromi dengan ketidakbenaran.
Turunkan standar kebenaran, turunkan standar kekudusan. Oh, kasih yang Tuhan, tolong. Tolong Tuhan. Jadi kalau Alkitab bilang begitu, saya harus begitu. Tadi itu tapi doa tadi. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong hamba-Mu. Jangan biarkan dari mulut ini keluar setitik pun penyesatan. Tolong Tuhan. Tolong hamba-Mu. Cuma Engkau yang mampu membuat aku selalu sadar, mengawasi pengajaranku. Sehingga selalu tepat seperti apa yang Injil katakan. Sekalipun ini menyakiti hati banyak orang. Kamu bilang apa, saudara, sekali lagi. Kalau ini tuh firman Tuhan, kok bagaimana dong? Ya. Yesus saja adalah firman dan orang kasih tinggal. Yesus adalah firman, dia adalah kebenaran. Dan orang pergi meninggalkan dia, melempari dia dengan batu, meludahinya dia. Oh, kasihan. Jadi Rona bisa apa? Kasihan. Tuh, Tuhan tolong Jo. Ya. Jadi sekali lagi ini tuh doa tadi pagi. Terus entah mau doa apa, Tuhan itu Jo. Itu Jo, kasih yang Tuhan, tolong hamba-Mu. Ya. Dibayangkan saudara, ini so tulis sampai so 2 buku saudara saya dapat tulis tadi sepanjang malam. Tadi so kita tidur nanti tadi jam berapa? Jam berapa tadi tidur? 4:30. Ini. Oh, Tuhan Sadiki udah tulis. Oh. Tadi sempat saya baca sedikit tapi dapat rasa rupa bukan ini di hati. Jadi ya sudahlah Tuhan. Oh, terserah apa Tuhan. Ini 2 buku yang tidak pernah saya khotbahkan. Dapat rasa ini kan ulangan terus. Tapi saudara, belajar untuk taruh di dalam hati. Kalau ini yang Tuhan kasih ingat, kenapa engkau tidak dengar? Ulang itu kalimat tadi. Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang keluarkan Israel dari Mesir. Tapi orang Israel mesti berjalan sendiri. Nanti Tuhan pimpin, tapi orang mesti pakai ngoni kaki komba jalan. Gitu. Tuhan menunggumu. Tuhan bilang bersekutu. Kamu yang mesti buat keputusan, mandi, baganti, kau datang di gereja. Gitu. Habis itu pulang ke rumah, buat keputusan. Hidupi firman Tuhan yang kau dengar. Tuhan akan menolongmu. Janji penyertaan Tuhan pas apa? Coba Matius 28. Tuhan sertai. Dia Immanuel tuh. Allah beserta kita. Nah, coba lihat. Kapan penyertaan Tuhan itu terjadi? Ini lihat dari ayat 19 deh. Coba turun baca sama 3. Karena itu pergilah. Suruh pergi. Kau apa? Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tunggu di situ dulu. Bayangkan, apa Tuhan berperintah apa? Ajar mereka sudah jadi murid. Ajar mereka untuk melakukan apa? Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Bayangkan saudara. Yang orang suka cuma ajar Tuhan pe janji-janji. Iyo, janji itu bahkan tanpa saudara minta. Saudara tiba-tiba menikmatinya. Kenapa? Karena kamu ini sama dengan saudara apa ya? Apa kode itu? Ya. Itu yang secara otomatis. Waktu saudara masuk di ruangan itu, tak, iko menyala tuh. Ada kan yang begitu saudara ya? Ini teknologi masa kini.
Asal saudara masuk di ruangan itu. Semua langsung berfungsi. Oh gini, kalau di hotel ya, di hotel kalau masuk ada di situ ada DP saklar lampu, toh ada DP remote AC dan semuanya, nyanda akan berfungsi sampai saudara kasih masuk tuh DP kartu. Kartu di pintu hotel. Kasih masuk DP kartu. Kasih masuk baru berfungsi semua tuh tombol di dalam. Kalau enggak jangan berfungsi. Kamu mau mengalami janji Tuhan? Baking Tuhan perintah apa? Dia ini mau tahu Tuhan perintah. Dia cuma suka Tuhan berjanji. So itu kamu sampai mati tidak mengalami janji Tuhan. Lakukan perintahnya. Ini mau lakukan bagaimana perintah? Pendeta mau mengajar saja tidak boleh. Dianggap membenarkan diri. Dianggap menghakimi. Gimana sih? Ajar segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yang diajar itu perintah Tuhan. Soal janji, saya bilang ke saudara, asuransi. Berapa banyak yang bohong? Coba tabung terus 10 tahun, 15 tahun. Setelah mau tagih segala rupa orang. Oh begini nih sesuai peraturan bagaimana? Oh nanti itu orang mau kasih dicicil selama 5 tahun. Coba baru engkau tahu tuh dia. Kenapa? Sesuai peraturan. Baru engkau tahu. Tuhan ngana baku reken. Orang lebih percaya itu. Bayangkan ya. Tuh anak pelahir langsung asuransi pendidikan sampai sarjana. Nih tahu dia belum 1 tahun so mati. Kok engkau so asuransi. Yang kan ini. Tuh. Belum di TK so mati dia. Yang kan orang kan begitu. Manusia masa kini saudara. Semua dia asuransi. Dia yang tidak percaya dia asuransi Pak Tuhan. Tuhan asuransi. Lakukan perintahnya. Hidupi perintahnya. Tuh. Maka jangan marah waktu hamba Tuhan mengajarkan perintah Tuhan. Kewajibanmu yang kau harus lakukan karena Tuhan suruh. Kasihan. Dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan itu? Waktu kamu lakukan perintahnya. Waktu orang melakukan perintahnya, saudara, orangnya tidak lihat Tuhan sertai, tapi harusnya kamu yakin. Kamu sedang melakukan perintah Tuhan, dia ada di situ. Kamu sedang melakukan perintah Tuhan, percaya dia ada di situ. Murid-muridnya yang saya selalu bilang, murid-murid kelar KKR, kasih makan 5.000 orang. Oh Yesus bilang, sekarang kau naik perahu kau pergi di seberang. Nanti kita menyusul. Kan orang tidak sanggup tanya, guru kong siapa yang mau bapak gayung? Pergi kau ini semua. Nanti kita menyusul. Coba, dorang cuma sendiri tapi Alkitab tulis apa? Dari itu Yesus dorang pergi Yesus naik gunung. Bayangkan, dia suruh dorang melaut, dia naik gunung. Yesus. Dari atas gunung Yesus melihat mereka kepayahan mendayung. Dia menyertai enggak? Kasihan saudara. Tuh, dia yang suruh. Dia yang ada di situ. Dia ada. Dia ada lihat. Dia yang perintah. Harusnya ya lakukan perintah Tuhan dengan iman. Maka kau akan melihat. Sungguh betul dia koteen ada di sini. Saya bilang ke saudara tuh, dulu ini ulang cerita sedikit. Ya. Orang yang tidak ada makanan. Dulu deh mami. Tuh. Kong. Itu cuma ada macis. Kan zaman dulu tuh.
pakai macis, korek api. Oh. Cuma itu tuh orang ada. Samuan ndak ada. Tuh. Waktu itu saudara, ya ini kalau seizin Tuhan ada saja. Saya bilang ke saudara, mami kan yang tidak pernah menunggak. Jadi orang PAM, PLN itu semua, itu selalu. Itu orang yang tidak pernah tahu apa itu PLN datang kong gunting tuh lampu. Tapi satu ketika saudara, ini karena mau tolong orang. Kadangkala saudara, ini kok bisa terpikir ya. Dapat ingat cerita itu. Ada tolong orang. Tuh, ini keluarga, satu keluarga datang ya. Bapak ibu dengan 2 anak masih kecil. Nah, dia itu wakil dari direktur wakil dari perusahaan. Waktu itu perusahaan itu sedang berkembang di Bitung. So ingin tahu kalau perusahaan itu sekarang masih ada. Tapi dulu itu keren perusahaan itu. Saya tahu. Nah dia itu di wakil direktur. Kong siapa tuh yang tidak mau percaya? Oh, karena anak Tuhan batamang dengan kakak. Tuh, jadi ya karena tahu dia mau cari rumah kata. Jadi untuk sementara waktu boleh tinggal di rumah. Sementara orang cari rumah. Oh, siapa katanya percaya? Dia langsung bilang Pak Mami, nanti dia bayar air dan dia bayar lampu. Kan yang tidak bayar rumah soalnya. Nanti ibu, nanti kita bayar air dan lampu. Ya kata Mami lah, puji Tuhan berarti kata Tuhan dah kirim ini bapak. Oh, maka dorang pakai satu kamar. 3 bulan tinggal di rumah. Kage lewat 3 bulan, tiba-tiba ada petugas PLN yang datang. Mau gunting tuh lampu di rumah. Bagaimana ini? Oh, Mami bilang, loh ini bapak yang janji bayar. Doh saudara saya masih ingat sekali. Waktu dia pulang, kong jadi DP besok, dia tunggu tuh petugas PLN datang mau gunting. Dia pergi soal dia bicara akang, kong kurang kagak sudah. Tuh petugas PLN so pulang. Oh sudah ibu sudah. Ada orang cuma salam ngerti. Sudah. Kong habis itu, ini tahu kita dia bilang apa sobat dusta akang, itu PLN. Bayangkan saudara, akhirnya mereka tinggalkan rumah, tinggalkan patron tinggal. Soalnya itu udah mana pokoknya tinggalkan rumah, putus semua saudara, PAM putus, PLN putus. Oh Tuhan, belum pernah orang alami. Nah di rumah waktu itu kan kalau semua bilang miskin karena miskin kan noses, yang tidak ada apa-apa. Jemaat kok nak ada. Bayangkan mami pe jemaat, orang ampah. Orang ampah kakak adik itu dia pe jemaat. Tuh. 1 kelas 3 SMA, 1 kelas 1 SMA. Coba, itu mami pe jemaat. Kok mau hidup bagaimana? Tapi di rumah ada kompor listrik. Itu ya. Tante saya yang deng Amerika itu saudara, dia bawa di rumah toh. No kompor itu DP daya 2000 watt ya. Jadi kalau pasang iko apa tuh listriknya. Cuma waktu itu kan ini kan listrik harga sosial tuh karena gereja. Tuh. Jadi saudara sekian waktu orang nyadak di minyak tanah, nyadak ada semua. Orang pakai ada kompor listrik soalnya. Jadi tidak perlu minyak tanah itu. Ya, mau masak semuanya ya itu 4 tungku saudara. Ya, 4 tungku lalu ada oven. Pokoknya kalau cuma bilang bagus sekali gitu. Ya. Ikan orang bawa, mami langsung taruh di oven. Tuh. Jadi semua tak bakar di situ. Ya. Bakarnya itu. Tapi sejak PLN putus kau mau bagaimana? Jadi orang cuma ada macis, kau mau bakar pas apa? Tuh. Jadi itu saudara ya. Nyat betul-betulnya tidak ada apa-apa. 3 hari kami tidak makan. Tuh. Bayangkan ya. Ivo masih kelas 3 SD. Jadi dia pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Tuh, cuma minum. Cuma itu tuh ada air putih. Tuh, lihat. Semua kalau Tuhan izinkan, Tuhan menyertai. Ya, saya masih ingat mami berdoa cuma satu. Tolong Tuhan jangan sampai anak-anak mengeluh. Iya,
Waktu itu memang tidak ada yang menangis, yang apanya tidak ada. Bayangkan sampai Ivo itu masalahnya di sekolah jauh saudara. Jauh, orang kan di Madidir. Ya. Ivo sekolah di rumah sakit Budi Mulia. No jauh itu perjalanan. No soalnya tidak ada doi oto. Ada doi makan tidak ada, doi oto di mana? Dia berjalan kaki pergi. No kelas 3 SD. Oh. Kan mami so kasih tahu. Ya. Jangan bilang-bilang orang kalau ngananya nak makan. Jadi kasihan dia tidak pernah bilang orang. Hari ketiga waktu dia pulang kan bitung panas kali minta ampun. Dia pulang kasih yang sota suar-suar. Kong dia pulang kong dia begini, Mi. Kita ada baku bawa yang kita petamang. Kong kita bilang begini pada dia. Kalau besok lagi kita mau berjalan kita semua mati. Dia kan dia nak bilang kalau dia nak makan. Dia cuma bilang kalau besok lagi kita mau berjalan kaki semua mati kita. Hah? Mami bilang cuma itu yang mami dia bilang ke mami kayaknya nak bilang jangan bilang orang kalau ngana semua mati. Cuma dia bilang tuh jangan bilang orang kalau ngananya nak makan Jadi kan dia katanya nak bilang kalau dia nak makan, dia cuma bilang besok kita semua mati. Jadi mami bilang dia langsung masuk di kamar berlutut, Tuhan dengar apa Ivo dah bilang. Siang tuh gitu. Minum jo. Orang semua begitu. Pulang sekolah minum. Maksudnya ada makanan betul-betul yang habis. Malam-malam. Kira-kira jam 8 malam. Lagi duduk-duduk di ruang tamu orang. Sebelum tidur kasih yang nih. Ini 3 hari ini puru sobaku roncong semua tuh. Yang ndak makan-makan. Tiba-tiba ada orang toki pintu. Kok buka tuh pintu? Ini tahu siapa dah bilang. Waktu buka tuh pintu saudara, ada pemudi. Ada orang kakak petamang-tamang. Memang orang sobaku kenal. Tapi saudara sekian waktu. Nggak pernah dia datang di rumah. Nggak pernah kan bukan jemaat. Masa ini bisa datang semua. Ada beras, ada biskuit, ada roti. Semua saudara. Ya, ada gula. Dan bawa doi. Jadi malam itu orang buka puasa. Dan sekali lagi saudara itu tidak pernah terulang lagi. Cuma 1 kali. Anak-anak semua dipaksa untuk puasa. Saudara lihat apa? Tuhan sertai. Jangan pernah takut. Waktu kau sedang melakukan perintahnya. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena nyandak pernah ada pengikut Yesus mati lapar. Sudah catat Enggak pernah ya. Murid Yesus tidak pernah mati kelaparan, tidak pernah. Orangnya tidak pernah mati karena puasa. Coba cek. Semua orang yang bersaksi, tidak ada orang yang mati dengan puasa, tidak ada. Justru orang mati dengan makan-makan. Ini mau puasa itu mati malah. Kalau orang Kristen mati karena puasa saya tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar. Jadi sekali lagi saudara, jangan pernah takut kalau mau baking perintah Tuhan. Jangankan makan, sedangkan yang nak makan, saudaranya tidak mati. Jangankan hidup, sampai kau mati pun, kau memuliakan nama Tuhan. Jangankan hidup, sampai mati pun, kau alami kebahagiaan. Oleh karena berjalan dalam perintahnya. Jangan pernah berhenti. Menjadi orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Jangan saudara. Biarkan firman Tuhan masuk mengisi hidup kita. Nyanda ada makanan. Napa ada? Beri makan rohanimu. Lipat lututmu. Bicaralah kepada Tuhan. Lakukan terus. Dan kau akan melihat sungguh Yesus lebih daripada apapun. Yang tidak ada doi itu bukan lagi persoalan. Ya, sakit nyandak sembuh itu bukan persoalan. Kenapa? Karena jangankan sakit, hele mati orang boleh. Gitu kok saudara toh. Yang kan ya, rupa tuh Charlie itu dia. Kasih yang saudara. Saya lihat ada yang tulis. Ini apa di video tuh? Beberapa menit sebelum dia ditembak mati.
Dia melakukan segala sesuatu seperti biasa. Tuh. Dia tahu. Dia so tahu, tahu kan apa? Dia tahu bahwa dia so biasa maksudnya dengan keadaan itu. Tuh. Dia tidak pernah dia pikir-pikir kalau dia mau mati hari itu. Sekalipun saya bilang ke saudara, dia selalu bilang apa? Pekerjaannya dia tahu sangat beresiko. Beresiko mematikan. Baik nggak saudara? Ya. Jadi dia kan waktu terbunuh itu, kalau saudara baca dan ikuti beritanya, ya, itu orang yang menembak dia itu so lama berencana untuk menghabis. Jadi orang so pertimbangkan kira-kira dia ada di posisi mana, bagaimana harus tembak, sudah dipertimbangkan semuanya. Oh saudara ya, bahkan saya terkejut apa? Anak-anak bercerita, mama tahu ndak? Napa ini apa? Film tahun berapa? Film tahun 98. Bayangkan namanya sama. Oh namanya mirip. Oh di film itu DP nama Charles. Dibunuh, ditembak saudara di leher. Dan orang itu. Iya, sementara Charlie ini panggilannya tuh Charlie. Tapi DP nama asli Charles. Charles James. Dan orang itu bayangkan, itu film tahun 98 saudara. Dia ditembak dan mati. Tembak di leher. Ini Charlie ditembak di leher dan mati. Ini kalau mau lihat lagi saudara. Ini terang lintau ini. Ini setan, sekali lagi orang ini targetnya setan. So itu saudara harusnya waktu kau hidup. Ya, pagi-pagi saudara bangun tidur. Saudara menemukan dirimu masih hidup. Saudara tahu, terima kasih Tuhan. Tapi sekali lagi, apa? Menyiapkan selalu dirimu. Selalu sigap, apa? Kamu menghadapi perang. Setan musuhmu. Bayangkan, orang ini enggak pernah tahu kalau ini. Bayangkan, 98, Charlie itu baru 2 tahun. Karena dia kelahiran tahun 96. Terus 93 dia. Oh jadi dia 5 tahun hari itu. Berarti itu kan 98 filmnya. Film 98 berarti Charlie umur 5 tahun. Oh sorry. Yang kasar. Kok bisa seperti itu? Ya. So, ada apalagi yang sama? Iya DP nama hampir sama dengan apa lagi yang sama? Oh, penembaknya saudara. Tyler namanya. Persis dengan yang di film. Kok bisa? Saya juga waktu dengan anak-anak, aduh mama ya napai orang bilang ini memang ada DP film. Film ditonton so keluar ditonton orang tahun 98. Kejadiannya tanggal 10 September. Ini Charlie dibunuh, ditembak tanggal 10 September. Dengar baik-baik. Kau tidak pernah tahu, toh? Hidupmu setan petarget. So itu saudara, kalau saudara sedang hidup, ya, perhatikan perintah Tuhan. Jangan kasih biar saudara, orang ikut setan pemau. Kenapa? Dia punya rencana. Dan kalau Tuhan izinkan rencananya itu jadi, yang jelas orang mati sebagai murid Yesus. Murid Yesus yang sedang melakukan perintahnya. Kan Petrus mati. Coba. Petrus mati. Sebelum Petrus mati, Yesus bilang, ada saatnya orang akan pegang tanganmu dan membawa ke tempat yang kau tidak sukai. Dan di situ tulis apa? Yesus sedang bicara tentang bagaimana Petrus mati. Apa Petrus mati? Tuhan yang bunuh. Kan? Yang bunuh Pak Petrus orang yang membenci Tuhan, membenci kebenarannya. Tapi Tuhan so tahu. Ini rencana setan untuk kita, dia so tahu. Bayangkan saudara, Yohanes 16 atau berapa itu ayat 2? Ya, apa? Yesus sudah nubuatkan apa? Ada saatnya. Nih, Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Saudara, apa dikucilkan? Orang akan tak sendiri. Yang ada orang berteman dengan orang. Orang ini fanatik.
Ini pendeta Ronanya usah pakai-pakai pada dia. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya. Setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Tapi cara kita mati karena kita menghidupi kebenaran. So tulis Alkitab, so tulis. Tapi sekali lagi, kalau saudara tetap hidupi kebenaran. Tapi kalau enggak, kenapa dia mati di rumah sakit? Mati dengan tenang. Oh kasihan. Dan saudara bahagia tuh. Kenapa? Dia mati tersenyum. Oh kasihan. Kira-kira menurut saudara Yesus sudah mati tersenyum atau bagaimana? Hah? Waktu Yesus disalib, kira-kira Yesus tersenyum atau apa? Apa yang mati tersenyum? Dia yang ke surga. Kasihan. Yesus DP muka, saya tulis apa? Sudah tidak dikenal lagi sebagai manusia. Itu Yesus DP muka. Hancur. Kau mau senyum bagaimana dia? Jangan bangga karena mama mati, kenapa dia tersenyum? Dia bikin firman Tuhan dah. Itu dia persoalan. Bukan dia senyum atau nyanda. Dia bikin firman Tuhan, dia hidupi firman Tuhan. DP kepala dong bikin putus, DP bibir dong sepotong. Kok dia mau senyum bagaimana? Tapi dia dianiaya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dia yang di sorga. Dia yang disambut Tuhan. Kenapa dia pemayat dia? So pakai mahkota, pakai apa? Kamu tidak tahu dia seperti apa. Benarkah dia berjumpa Tuhan? Itu persoalannya. Kamu menjalani hidup, sudahkah kita jalani dengan benar? Perintah Tuhan begini, saudara bikin tuh begini. Bilang akan tiap hari, tiap saat bisa menjadi saat terakhir kita. Harusnya orang kalau berpikir seperti ini, saudara, dia takut sekali mau bikin dosa. Kenapa? Bagaimana kalau kita sementara bikin dosa, kong mati? Hati-hati untuk berpikir, kita tidak mungkin mati. Itu hati-hati. Itu berarti kamu sedang dikuasai setan. Setan yang sedang menguasai pikiranmu. Baru itu di hati saudara, Tuhan tolong orang Tuhan. Ya, supaya sampai hari terakhir tiba. Oh Yesus, kami terus ada sebagai murid yang mengasihimu, yang memuliakanmu. Oh betapa kami rindu menjadi seperti yang Engkau inginkan. Haleluya. Kalau di badai dia ada, di api dia ada, di rumah Tuhan dia ada. Sekarang dia di mana? Selalu yakin dia ada di depanku. Dia ada di depanku. Saudara menyanyi, saudara benar-benar menyanyi untuk dia. Nyanyi dengan sepenuh hatimu. Biarkan hari ini dia sungguh-sungguh tahu. Oh, tadi dia ada salah. Tapi sekarang dia sadari kesalahannya. Dia ubah komitmennya. Dia mau hidup seperti yang aku inginkan. Kita berdiri.